Nah, kalau kamu nonton video ini, aku mau tantangin kamu untuk bantu aku untuk taruh di kolom komen. Sebenarnya topik apa sih yang lu suka? Dan I just wanna know like how did you end up in this video? Gimana sih lu tuh bisa menemukan video ini gitu? Oke, gue kemarin tuh diajakin untuk bikin sebuah paper. Terus kayak menarik banget. Jadi paper ini tuh lagi ngomongin soal gereja, ministry, digital ministry, basically ministry presence yang ada di dunia online lah ya. Terus memang ini tuh kayak idenya itu dari seorang rekan ya, dia tuh dosen. Terus dia tuh kayak ngasih sebuah fakta bahwa ternyata memang gereja-gereja itu sekarang kan memang kayak mencoba ada di online ya. Tapi to be honest, seperti yang gue ngeliat, sebenarnya algoritma yang mungkin bagi gereja itu sesuatu yang asing, itu yang gak pernah dipertimbangkan gitu loh. Jadi kayak ngeliat banget gue tuh ya kayak konten-konten gerejanya tuh bagus banget, pengkhotbahnya juga bagus, terus pokoknya kebenaran yang disampaikan tuh bagus banget. Tapi sayang, I think people just hear what they want to hear. Dan inilah yang di-affirm sama si algoritma itu. Jadi membuat kayak chamber effect gitu loh. Jadi kayak agak susah ya buat orang. Kalau misalkan contoh nih ya, kalau gue punya konspirasi teori nih tentang misalnya nggak tau lah ada reinkarnasi kucing misalkan, I don't know, it's very random. Terus kayak oke, lu search tuh, terus nanti tiba-tiba lu tuh akan dibawa ke konten-konten yang affirm your affirm your belief gitu ya, dan di situ tuh whether it's correct or not, we don't know. Tapi anyway, si algoritma itu akan membuat kita tuh ada di echo chamber effect gitu ya, sehingga yang bikin bahaya tuh sebetulnya itu. Yang kita lihat, mana lagi di zaman AI ya, agak susah kan ya kita membedakan mana yang benar mana yang enggak. Terus juga belum lagi orang-orang yang mungkin nggak tahu apa teorinya benar atau salah, itu juga vokal gitu ya. Sangat appreciate buat teman-teman yang betul-betul kayak study hard, terus kayak sebelum ngomong mikir dulu berulang kali, terus kayak pakai disclaimer dan lain-lain ya. Dan rata-rata tuh orang-orang yang kayak gitu justru kontennya tuh bagus gitu. Sementara mereka yang ngomongnya ngasal, nggak pernah pakai disclaimer, juga bukan bukan expert in the field, itu tuh kayak malah misleading orang gitu ya. Jadi ini membuat gue tuh bertanya-tanya sih, sebenarnya how can we improve to minister, to be in the people's presence dengan menggunakan algoritma ini. Nah, kalau kamu nonton video ini, aku mau tantangin kamu untuk bantu aku untuk taruh di kolom komen. Sebenarnya topik apa sih yang lu suka? Dan I just wanna know like how did you end up in this video? Gimana sih lu tuh bisa menemukan video ini gitu? Karena gue pengen tahu apakah mungkin YouTube itu membranding gue tuh sebagai I don't know like food vlogger or like traveling pastor or something, I don't know. Atau mungkin pengkhotbah atau motivator atau apa gitu. I just wanna know, siapa tahu kan nanti di antara teman-teman di sini gitu ya ada yang sebenarnya gue tuh seneng banget nonton I don't know like cooking channel. Padahal sebenarnya gue nggak pernah ada bikin cooking channel at all. I don't cook, I cannot cook. I can cook but whether or not it's good ya it's up to me ya, debatable. Tapi jadi kayak kepikiran gitu loh, gimana setelah diajakin bikin paper ini gue tuh jadi bener-bener mikir it might be a good idea to start kayak challenging ya the church, the people yang ada di internet yang memang menyuarakan kebenaran, pengen bikin saturated market di internet ini yang mungkin lebih banyak ngomongin hal-hal yang nggak penting, untuk mulai shifting their thinking into something that is actually very important gitu. Dan ketika kita nggak nyadar soal algoritma ini dan we didn't crack the code, mungkin kita bakal ngabisin a lot of times, banyak waktu, banyak usaha untuk video yang nggak pernah ditonton gitu. Jadi bener-bener aku kayak ngerasa this is very important and well, ceritanya sih nanti si paper ini tuh bakal di-presented di bulan Agustus ya di Bali gitu. Hopefully aku sih sangat excited untuk bahas paper ini, walaupun jujur ini rekan-rekan aku yang menulis tuh kayak super pinter banget. Jadi bahasa-bahasanya tuh kayak wait what is this, apalah gitu, bahasa-bahasa istilahnya tuh yang to be honest bikin kayak mikir dulu ya.
Tapi aku seneng sih karena memang ini kan ranah akademik dan I'm very happy kalau si paper ini tuh bisa dipresented in a very bahasa awam gitu ya. I think it's my kayak kesukaan lah untuk membuat sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana sampai kayak orang tuh ngerasa oh ini tuh nggak ngejelimet sama sekali. That's my passion and I'm hoping to be able to do it more often ya di video-video yang ada di YouTube ini. Dan emang sih terakhir tuh ya kayak gue kan udah bilang oke, let's create. Ini tuh udah kayak hampir 2 bulan kali ya dari pengen let's create itu ya. Tapi karena memang terlalu banyak mikir, terus kayak pengen perfect, terus kayak aku ngedit sendiri. Siapa tahu ada yang mau bantu gitu ya. Kayak nggak semudah itu sih. But I think I saw a lot of people just posting like apalah nggak tahu sesuatu yang very debatable dan juga belum tentu bener dan they get the attention. So I'm really willing to try. It's not really for my own ya, bukan mau bangun brand image atau apalah, tapi lebih ke arah kayak gatel gitu loh. Kayak aku tuh tahu ini tuh ngomongnya kayak soal teologi ya. It's very questionable theology, tapi orang-orang tuh malah dengerin dan engage gitu ya. Jadi aku merasa kayak okay, God has given me this gift. Tuhan telah memberi talenta untuk aku tuh yaitu ya bisa belajar teologi, terus kayak quite I don't know if you agree, but aku receive feedback lah kalau aku lagi ngobrol sesuatu tuh it's interesting and it's clear gitu ya. Jadi aku tuh kayak kepikiran ya, oke, dengan gift yang Tuhan kasih ini tuh I really wanna make something that can impact the world. And how can we reach the world? Bagaimana kita bisa menjangkau dunia? Salah satunya lewat internet, karena almost 1/3 orang di dunia ini tuh spend their whole day di internet. So I'm challenging you, kalau kamu nonton video ini, you have your phone and you have the camera in your phone. Kalau kamu punya handphone, punya kamera, nothing can stop you. Plus harus ada data. But nothing can stop you to produce, untuk membuat sesuatu yang baik gitu ya. Jadi please help me to comment ya, sebenarnya kamu tuh senengnya apa dan how did this video ended up in your suggestion or whatever gitu. I just want to know, and hopefully we can crack this algorithm thing ya, untuk bisa bantu ministry-ministry tuh memenuhi ya dunia sosial media ini, dunia per YouTubean, dunia per internetan tuh dengan sesuatu yang bener ya dari firman Tuhan. Alright, that's it. Pause with me and let's talk about another topic. Bye.